Sebuah diskursus yang menghebohkan dunia Islam akhir-akhir ini adalah tentang klaim keturunan Nabi Muhammad yang dilakukan oleh sekelompok orang yang dikenal dengan jubah putih. Mereka mengaku sebagai Said atau Syarif, yaitu orang-orang yang memiliki darah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namun, beberapa peneliti dan sejarawan menemukan adanya keraguan dan kejanggalan dalam silsilah nasabnya tersebut. Salah satu fakta yang ia sampaikan adalah bahwa tidak ada sumber sejarah yang kuat dan otentik yang menyebutkan nama-nama leluhurnya. Sebenarnya motif mengaku cucu Nabi Muhammad merupakan hal yang tepat sekali untuk umat Islam agar bisa diterima oleh kaum Islam, karena Islam lebih mudah dipengaruhi. Contohnya, jikalau sudah mengakui keturunan Nabi dan sudah diterima oleh masyarakat, kemudian langkah selanjutnya memanipulasi dalil atau dalil yang lemah diangkat kemudian diviralkan untuk dijadikan sebagai dalil yang kuat, atau bisa membawa dalil atas nama mimpi, atau juga membawa perbedaan ulama. Ulama-ulama itu kan banyak sekali pendapatnya, dan ketika pendapat ulama tersebut menguntungkan baginya, maka diambil oleh para pengaku cucu Nabi tersebut. Karena dalil-dalil tersebut cocok dengan dirinya, akhirnya dalil-dalil yang sudah dipilih kemudian diviralkan melalui berbagai pengajian atau dengan cara ngobrol, dan lain sebagainya. Kalau kita perhatikan, ia juga menyoroti bahwa ada motif politik dan ekonomi di balik klaim keturunan Nabi yang dilakukan olehnya. Ia mengatakan bahwa oknum pengakuan cucu Nabi ini ingin mendapatkan pengaruh dan kedudukan di masyarakat dengan menggunakan gelar Said atau Syarif. Ia juga menyebutkan bahwa ada praktik perdagangan budak yang dilakukan oleh para oknum di masa lalu, di mana mereka menjual orang-orang Afrika sebagai budak dengan mengaku sebagai keturunan Nabi. Dan masih banyak lagi untuk menutupi oknum pengakuan cucu Nabi Muhammad, agar masyarakat menganggap bahwa mereka merupakan baik dan benar. Ada cerita pada zaman dahulu, sebelum viral di zaman sekarang ini, yaitu Al-Kisah di masa Daulah Abbasiyah, tepatnya ketika Khalifah Al-Mutawakkil menjabat sebagai kepala negara, seorang wanita bernama Zainab mengaku-ngaku bahwa dirinya adalah cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyebut dirinya putri dari pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah radhiyallahu anhuma. Bagaimana mungkin ia masih hidup ketika itu? Berarti ia hidup selama 200 tahun lebih, karena rentang masa antara zaman Nubuwah dan Daulah Abbasiyah berkisar 2 abad lamanya. Meskipun pengakuannya ini tidak masuk akal, namun di tengah masyarakat, Zainab merupakan orang yang cukup berpengaruh. Ia memiliki banyak pengikut. Bahkan ia mampu mengeksploitasi harta pengikutnya. Maka Khalifah Al-Mutawakkil pun mengeluarkan perintah untuk mengundangnya ke istana. Setelah tiba di istana, sang raja pun bertanya, "Kamu ini seorang gadis dan Rasulullah telah wafat ratusan tahun yang lalu. Bagaimana hal ini bisa terjadi?" Khalifah mencecar Zainab. Kemudian Zainab menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah menggusap kepalaku dan berdoa kepada Allah untuk mengembalikan masa mudaku setiap 40 tahun sekali." Karena sang raja merupakan orang pintar, akhirnya masih belum yakin dengan jawaban yang tidak masuk akal ini, Khalifah Al-Mutawakkil mengumpulkan masyayikh para tetua keturunan Ali bin Abi Thalib, putra-putra Al-Abbas, segenap warga Quraisy, dan menceritakan kasus mereka Zainab yang sangat rumit. Dan kemudian mereka pun menyebutkan sebuah riwayat bahwa Zainab telah wafat. Keturunan yang dimaksud Quraisy pada cerita tersebut adalah keturunan Rasulullah yang asli pada zaman masa Khalifah Al-Mutawakkil. Lanjut cerita, Khalifah Al-Mutawakkil pun menanyakan kembali kepada Habibah Zainab, "Apa yang kamu katakan untuk menjawab pernyataan mereka?" Khalifah kembali bertanya penuh selidik kepada Zainab. Kemudian Habibah Zainab menjawab, "Itu riwayat palsu dan keji, karena sesungguhnya privasiku terjaga dari pengetahuan orang-orang. Bahkan mereka tidak tahu tentang kehidupan dan kematianku." Zainab melontarkan tuduhan itu dengan penuh percaya diri. Nah, cerita di sini, si Habib Janab ini menolak hadisnya Nabi dengan dalih hadis palsu. Lanjut cerita.
Kemudian Khalifah bertanya kepada jamaah yang dia kumpulkan, adakah kalian memiliki bukti yang dapat mengungkap tipuan wanita ini selain riwayat yang kalian sampaikan? Sayangnya mereka menjawab, tidak. Namun beberapa saat kemudian, sebagian mereka menawarkan satu solusi untuk memecahkan masalah ini. Dengan mendatangkan Ali bin Muhammad bin Mus bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Mus bin Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang mempunyai julukan lakab Al-Hadi. Akhirnya, para jamaah dan masyarakat lainnya melaporkan kepada tokoh di daerah tersebut. Setelah menyampaikan kepadanya apa yang sedang terjadi, Al-Hadi pun menegaskan bahwa Zainab putri Elai sudah lama meninggal. Dia menyebut tahun, bulan, dan hari kematian. Tetapi bukan jawaban seperti ini yang diinginkan sang khalifah. Beliau bahkan berjanji tidak akan melepaskan Zainab sebelum membungkamnya dengan hujah yang kuat. Nah, para sahabat, yang menarik dari cerita ini berawal mulai di sini. Jadi, tokoh masyarakat atau dipanggil dengan sebutan Al-Hadi ini mendatangi Habibah Zainab. Akhirnya, Al-Hadi memberikan pertanyaan kepada Habib Zainab ini sob. Kata Al-Hadi pun berbicara. Jika benar dia adalah anak Fatimah, akhirnya Ali Al-Hadi kembali bersuara, berusaha mengungkap tipu daya Zainab dengan mengajukan sebuah tantangan. Tantangannya, sebenarnya jasad keturunan Fatimah tidak akan dimangsa oleh hewan-hewan buas. Maka datanglah hewan buas kepadanya dan melemparkannya ke tengah kerumunan binatang buas itu. Si Habib Zainab ini ketakutan. Akhir jawab, tidak. Teriak Zainab yang raut wajahnya tiba-tiba berubah ketakutan. Ini hanyalah cara agar dia bisa membunuhku. Kenapa tidak kamu saja yang melakukannya? Katanya berusaha membela diri. Dengan tenang, Ali Al-Hadi berkata, ya, aku berani membuktikannya agar kamu tidak mengaku-ngaku keturunan Fatimah. Dan beberapa saat kemudian, ia dimasukkan ke dalam sebuah kandang. Perlahan-lahan, 6 ekor singa yang ada di dalam kandang itu mendekati Ali satu persatu. Dengan lembut, tangan Ali menekan kepala singa-singa yang mendekatinya. Binatang-binatang buas itu di hadapan Elai Al-Hadi menjadi jinak dan penurut. Begitu melihat Ali keluar dari kandang dengan selamat dan dilihatnya dengan mata kepala sendiri sebuah pemandangan yang langka, Zainab pun hanya memahami 1000 bahasa. Akhirnya, dia mengakui diagonal yang selama ini ia desuskan, tipu daya yang selama ini dia mainkan. Masyarakat yang mengetahui kejadian ini menjulukinya dengan sebutan Zainab Al-Kadzabah sang penipu elung. Nah, cerita ini diambil dari kitab Al-Mafahir karya An-Naisaburi, Lisan Al-Mizan karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Muruj At-Sahab karya Al-Masudi. Kalau kita tarik kesimpulan dari cerita ini adalah satu, masyarakat sangat mudah sekali gampang percaya atas doktrinnya. Kedua, Al-Hadi sang tokoh masyarakat menggugat atau mempertanyakan kebenaran kenasabannya jikalau hal tersebut tidak masuk akal. Ya, di ilmu nasab adalah ilmu nampak dengan terbuktinya. Maka hal tersebut sangat wajar jikalau ada orang mengkritik kebenaran kenasabannya. Menggugat nasab bukan berarti menolak atau membenci, tapi hal tersebut adalah sesuai syariat dan sejarah. Tapi kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya takut khawatir nasab orang tersebut benar-benar nyambung, nanti di akhirat dipertanggungjawabkan. Konsep ilmu itu adalah keadilan dan kebaikan, selagi mereka mempunyai dalil yang kuat itu boleh dimusyawarahkan. Orang yang berijtihad benar akan mendapatkan 2 pahala. Tapi jikalau salah, maka pahala mendapatkan 1. Tapi yang berbahaya adalah orang bodoh yang sok-sokan pintar dengan menjawab asal-asalan apalagi sampai menghujat dan menghakimi. Sebenarnya Indonesia ini sudah terdoktrin agama, sampai-sampai orang Indonesia gampang terpengaruh. Bahkan ada juga yang menganggap ilmu tidak penting setelah kenal sama cucu Nabi. Padahal, jikalau ada narasi yang memang klaim pembodohan harusnya dicerna terlebih dahulu, bukan ditelan. Pelajari terlebih dahulu, agar mendalami agama bukan hanya sepihak saja.
Silahkan yang ingin berkomentar. Namun komentarlah yang menginspirasi bukan menghujat apalagi menghina.